Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristahi Taulandini dan belakang saya Suci Cahyadi. Di sini kami akan mewawancarai dengan salah satu wali kelas yang ada di SDN 01 Bujulan. Baik, di sini kami sudah bersama dengan Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Tri Himaning SPD. Saya di sini sebagai wali kelas 5. Pertanyaannya ya, bagaimana sih peran dan tugas Ibu sebagai guru wali kelas di sekolah ini? Baik, di sini ya peran saya sebagai wali kelas yaitu membimbing, mengawasi, mendukung dan mengkomunikasikan serta mengidentifikasi dan memotivasi dan mengatur siswa yang ada di kelas 5. Kemudian berapa jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Ibu di kelas? Jumlah siswa yang ada di kelas 5 ini ada 12 siswa. Kemudian bagaimana Ibu memahami perkembangan sosial dan emosional siswa? Ini masalah perkembangan emosional siswa. Di dalam memahami masalah emosional siswa, kita harus memahami dulu karakter siswa yang ada di dalam kelas, karena pada dasarnya karakter siswa itu tidak sama, berbeda-beda. Kita yang harus memahami dulu karakternya, sudah itu kita baru bisa menanganinya seperti apa, karena sifat anak itu juga tidak sama dan di dalam pengaruh pergaulan, lingkungan maupun didikan orang tua juga tidak sama. Jadi di sini peran seorang guru kita harus memahami karakter siswa tersebut. Selanjutnya, permasalahan apa yang paling sering Ibu temui pada siswa? Permasalahan yang sering saya temui di sini biasanya kenakalan anak, ya seperti saling mengejek, membuli, itu yang sering saya alami. Tapi ya alhamdulillah bisa terkendali kalau kita memang bisa memahami duduk permasalahannya, kita musyawarahkan dan kita diskusikan terus ada solusi supaya anak tidak terjadi lagi sifat membuli terhadap teman. Kemudian faktor-faktor apa yang biasanya mempengaruhi munculnya masalah pada siswa tersebut? Faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan terhadap siswa ya, itu ya biasanya bisa permasalahan itu dari intern dan ekstern. Kalau di dalam sekolahan juga biasanya itu sesama teman. Kalau di luar sekolah atau ekstern itu bisa lingkungan dan bahkan dari keluarga. Ya. Kadang terbawa ke sekolahan sampai di sini kok anaknya diem, nggak mau berbicara, cemberut, itu pasti biasanya ada permasalahan dan perlu solusi yang menangani. Bisakah Ibu menceritakan satu kasus siswa tanpa nama yang berkesan? Ada ini anak ya yang sampai di sekolah itu dia menunjukkan sifat seperti diam, habis itu menyendiri, sesudah itu menangis tanpa jelas. Ya terus ibu dekatin, ibu cari permasalahannya apa supaya dia berbicara dari ke hati, kenapa kok seperti ini. Rupanya anak tersebut memang memiliki sifat yang sangat sensitif, mudah tersinggung. Jadi dengan ucapan teman yang cuma bercanda sama dia dianggap menghina dan dia merasa tersinggung, merasa nggak ditemenin, terus dia juga merasa rendah diri, merasa dia tidak pantas berkawan dengan yang lain, padahal sebetulnya anak tersebut juga bisa dikata anak yang berprestasi, tetapi memang sifat bawaan mungkin dia itu memiliki sifat yang sensitif, kadang diajak bercanda tapi dia dikira beneran, dikata-katain atau mungkin merasa didiskriminasikan terhadap dari temennya gitu. Jadi dia itu sensitif sekali. Tapi ya alhamdulillah setelah itu dikatin dan
temannya siapa yang dia maksud, ibu kumpulkan. Ternyata ya itu tadi permasalahannya cuma karena dari kata-kata tadi yang membuat anak tersebut tersinggung, padahal maksudnya temannya itu cuma bercanda. Ya terus akhirnya sekarang udah baikan lagi. Kalau dulu sih sempat nangis-nangis, bahkan sempat dia merasa tertekan, kadang nggak masuk sekolah. Tapi ya dengan pendekatan secara efektif akhirnya anak tersebut sekarang sudah bisa mengubah sikapnya, sekarang sudah biasa. Kemudian teknik atau pendekatan konseling apa yang paling sering digunakan? Pendekatan yang sering digunakan ya, pendekatan yang sering digunakan ya terhadap anak ya, karena kita tinggal di pedesaan ya, ya secara intinya secara apa ya, ya di sekolah itu udah ibu anggap seperti anak gitu. Jadi kalau misalnya anak itu ada apa-apa, ya ibu suruh terbuka, karena kan di sini guru itu sebagai wakil dari orang tuanya. Jadi ya ibu ini kalau ada anak yang sekiranya dia memiliki sikap dan sifat yang sekiranya ada masalah, ya itu dikatin, tak suruh berbicara terbuka apa permasalahannya. Ibu yakinkan bahwasanya di sini ada yang melindungi kamu di sini tidak sendiri, kamu di sini juga punya wakil orang tua kalian, yaitu bapak ibu guru. Dia itu tetap terbuka. Nanti kalau dia sudah mau berkata jujur dan terbuka, baru nanti kita cari sumber masalahnya di mana, terus kita cari solusinya untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian, bagaimana ibu membangun hubungan yang akrab, positif, dan saling percaya dengan siswa? Nah, cara membangunnya yaitu anak-anak kita kasih kepercayaan bahwasanya kita juga sebagai seorang guru itu kan sebagai public figure, guru juga bisa dikata orang yang dituduh dan ditiru. Jadi pertama ya dari sikap sifat kita itu juga bisa menjadi contoh ataupun panutan anak-anak. Jadi anak-anak itu merasa nyaman di sini, merasa dilindungi, belajar dengan hati yang senang, karena pada dasarnya anak itu kalau sudah memiliki perasaan senang, dia itu akan mudah di dalam menerima suatu pelajaran dan dia akan merasa nyaman. Kalaupun memang anak itu memiliki suatu kesalahan, kita juga harus menghadapinya dengan bijak. Kita tidak boleh memarahi di depan umum, itu karena bisa membuat anak tadi merasa ini direndahkan, dia juga merasa malu. Jadi kita harus memiliki memiliki solusi untuk menyelesaikannya dari hati ke hati. Kemudian bagaimana ibu mengatasi siswa dengan kebutuhan khusus atau mengalami kendala tertentu? Oh ya, ada yang kebetulan di kelas 5 ini ada salah satu anak yang memiliki bisa dikata IQ-nya rendah, di bawah rata-rata dari teman-temannya. Nah di sini ya peran sebagai seorang guru, walaupun sebetulnya itu ada sekolah khusus yang namanya SLB sekolah luar biasa. Tetapi karena di SD kita di desa juga kan kalau masuk ke SLB jauh, yang biasanya kan adanya di tempat-tempat besar, jadi ya kita tetap menerima anak yang menerima kebutuhan khusus. Nah ini memang anaknya itu bisa dikata ya bisa dikata IQ-nya rendah tadi yang disampaikan. Maka dari situ itu ya kita dari hati ke hati, kita dekati, kita harus punya trik ataupun cara bagaimana anak tersebut supaya bisa mengikuti pelajaran. Yaitu mungkin kita dekati dengan cara apa, kita harus tahu karena tidak sama dengan anak-anak yang normal. Kalau anak yang normal mungkin dijelaskan ada yang 1 kali bisa nyambung, 2 kali nyambung, ada yang sampai 3, 4, 5 kali, bahkan anak itu mungkin harus 10 atau 15 kali baru paham. Jadi kita harus ini, kalau ibu sisinya ibu ajar sendiri tidak sama dengan temannya. Jadi kalau teman-temannya sudah mengerjakan tugas, dia sedekati. Mungkin dia dengan cara apa dia yang dia suka, misalnya kan setiap anak itu pada dasarnya kan mesti memiliki kelebihan.
Mungkin dia suka menggambar, maka dia coba kamu gambar bunga apa yang kamu sukai. Misalnya dia gambar bunga matahari, nah coba bagaimana gambarannya. Setelah dia gambar, coba nak sekarang ditulis namanya bunga matahari. Karena kalau dia itu dengan hati senang, walaupun lambat, dia lama-lama bisa mengikuti. Tapi harus tetap dengan bimbingan, misalnya hurufnya apa dulu. Insya Allah bunga tersebut akan ada perubahan, karena di sini ini ada malah 2 orang anak ini. Kalau yang satu itu ya bisa dikata normal tapi malas, tapi yang satunya itu memang dia IQ-nya rendah, jadi harus perhatian khusus. Kalau perempuan yang tadi 2 di sini, si satunya ya tadi ada anak penjelaku, yang satunya anak sini. Iya memang, tapi dia semangat. Bahkan kadang anak itu berbicara sendiri, kadang ikut tanya, kenapa anak kamu ada teman saya itu? Tapi kamu sendiri nggak kata dia apa. Coba kamu gambar ini orangnya digambar sama kita. Ada itu. Saya juga baru menangani kasus seperti itu. Tetap ibu perhatikan, justru ibu lebih memperhatikan anak-anak yang bisa dikata ini IQ-nya rendah, yang memiliki kebutuhan khusus, karena dia lebih membutuhkan kasih sayang seorang guru maupun guru. apa tantangan terbesar dalam menangani permasalahan mahasiswa? Tantangan yang terbesar di dalam menangani permasalahan siswa itu kadang seperti ini yang ibu alami. Misalnya anak semangat belajarnya kurang, anak kadang nakal. Tetapi pada dasarnya anak itu kan belajar di sekolah itu kan cuma dari jam masuk setengah 8 sampai jam 12. Bahkan dia kan lebih banyak ada di dalam rumah. Tetapi ya namanya wali murid ataupun orang tua itu karena merasa dia sudah menyekolahkan anaknya, jadi itu menganggap sudah tanggung jawab daripada seorang guru. Kadang anak mengalami kesulitan membaca atau mungkin berhitung, yang disalahkan guru. Padahal di sini guru itu juga guru satu menangani 12 siswa yang daya tangkapnya tidak sama. Ya, tapi itu kadang masalahnya itu tadi, orang tua menganggap kalau orang tua nggak bisa baca yang disalahkan guru. Padahal kan peran seorang tua di samping dia juga mendidik dan mengasuh anak di rumah, itu juga mengingatkan belajarnya, ada PR apa enggak, minimal diingatkan kalau ada PR ya tolong dikerjakan. Jadi guru membantu, seharusnya membantu tugas guru yaitu ikut ini tadi, ikut mengingatkan, ikut menyuruh, dan syukur-syukur kalau mau mengajari. Karena seperti itu tadi, kadang ya itu permasalahannya orang tua sudah tidak mau tahu. Bahkan di dalam mendidik juga itu kadang taunya orang tua ini setelah ibu tanyakan kepada anak langsung, nak kamu belajar di sekolah aja atau sama di rumah? Ya cuma di sekolah bu, lo di rumah kok nggak belajar? Enggak. Apa nggak disuruh sama orang tuanya? Enggak. Gimana ya harusnya belajar, apalagi kalau ternyata kita orang ini kadang ini orang tua saya aja kadang juga nggak memberi contoh yang baik. Sebagai contoh ya belajar, tapi orang tuanya nggak TV. Nah itu kan contoh yang nggak baik. Kadang tahunya pagi cuma dikasih uang saku, udah sana kayak berangkat, nanti sarapan di sekolahan atau mungkin sekedar di uang saku, tapi nggak disarankan kalau di makanan yang sehat, kalau ini ya sarapan dulu, atau mungkin ya di dalam pergaulan juga hati-hati. Kadang jarang nasihat-nasihat seperti itu yang diberikan ke anak, apalagi sekarang zaman seperti saat ini kan dengan adanya media sosial itu kadang anak nggak bijak di dalam menggunakan media sosial. Kadang banyak menggunakan kata-kata yang nggak baik, menggunakan bahasa kamu. Ibu perhatikan sendiri kalau anak-anak libur lama itu pasti perilakunya sudah beda kalau setiap hari sekolah sama yang tidak. Karena ya kalau setiap hari sekolah ya mesti selalu diingatkan akan pentingnya akhlak, perilaku, adab, sopan dan santun. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu memanfaatkan media sosial atau teknologi yang mendukung perkembangan sosial dan psikologi siswa secara positif? Ya kita terlebih dahulu ini memberi tahu kepada anak, zaman sekarang kan zaman digital ya, jadi sangat mendukung sekali kalau kita memiliki HP yang Android, karena di situ kita
bisa menanyakan hal-hal apa saja yang perlu kita tanyakan, terutama eh, di dalam mengerjakan tugas ataupun mungkin anak pengen eh, membuat ini hasil karya apa, atau membuat seni, atau mungkin ada pelajaran yang tidak dia ketahui, pengen secara luas dia tahu, di sini bisa memanfaatkannya. Jadi harus anak-anak menggunakan HP itu harus cerdas dan bijak, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, karena kadang anak-anak saking senangnya, kadang dia menggunakan HP itu tidak bijak, mungkin dia juga lewat ini. Di sini juga ada ini membuat grup sendiri itu, terus di situ dia saling menyebut namanya itu, nyebut orang tua itu, memanggilnya nama orang tuanya dipanggil anak tersebut, terus saling membuli, ejek-ejekan itu sering, sampai akhirnya orang tuanya jadi tersinggung karena di ini, yaitu salah satu dampak negatifnya. Bahkan kadang ada juga yang anak-anak ini tidak berhati-hati di dalam menggunakan media sosial, kenal-kenalan yang nggak jelas, bahkan ada juga yang kena tipu. Jadi ya harus bijak lah di dalam menggunakan media sosial itu. Harus ini, peran seorang guru juga harus selalu mengingatkan kepada anak, harus berhati-hati, yang bijaksana. Jadi harus menggunakan media teknologi ini, khususnya medsos ini, harus ini benar-benar ini hati-hati, maksudnya yang baik-baik saja, yang tidak baik jangan, karena ini kan sudah bisa dikata mendunia. Jadi dalam berucap, berkata itu harus berhati-hati, karena jejak digital itu nggak mudah dihapus. Kalau sampai membuli atau mungkin saling berkata yang tidak senonoh, atau mungkin dia nge-share video yang nggak bagus, itu bisa dikenakan undang-undang ya, yang melanggar, bahkan bisa dikenakan sanksi. Jadi sekolah dulu juga selalu seperti itu. Kemudian apa pendekatan spesifik yang Ibu gunakan untuk mendukung siswa menghadapi trauma atau masalah mental akibat pandemi atau pergeseran besar dalam metode pembelajaran? Ya, ini khususnya pendekatan spesifiknya sebagai contoh mungkin waktu zaman kasus ini ya, COVID ya. Ya kan, COVID itu kan sampai berjalan dari awalnya tahun 2019 sampai tahun 2021 ya. Nah, itu sangat ini sekali, itu sangat dampaknya, pengaruhnya sangat besar. Nah, pada waktu itu Ibu dengan cara, karena pada waktu itu juga kan terbatas, kita belajarnya secara online ya. Jadi pada waktu itu Ibu memang tetap memberikan tugas, tapi dalam bentuk online. Jadi Ibu share di grup, dikerjakan ini, tapi untuk pembahasannya setiap seminggu sekali. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, ya, menggunakan masker, menggunakan ini alat supaya pada waktu itu ya, karena situasi seperti itu ya, supaya dampaknya tidak mengganggu kesehatan. Itu tetap Ibu sampaikan. Tetapi yang jelas pada waktu itu ya, contohnya untuk kelas 1 itu kan seharusnya udah ini mulai belajar dan mulai tidak membaca ya. Tapi dampaknya pada waktu itu ternyata lebih efektif kalau online. Bukan efektif karena kita tidak langsung tatap muka. Jadi pada waktu ada anak yang sampai kelas 2, kelas 3, dia belum bisa membaca. Ya, karena itu tadi tetap beda. Iya, jadi ya pendekatannya ya seperti itu ya Ibu, waktu itu ya semaksimal mungkin, karena itu kan ngajar di kelas tinggi. Jadi waktu itu ya alhamdulillah masih bisa kondusif, karena setiap seminggu sekali ada permasalahan apa, seputar ada kesulitan belajar apa, tetap Ibu suruh ke rumah, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Cuma kalau bagi yang kelas rendah, khususnya kelas 1-2, itu ya itu tadi, karena kurang efektif, jadi dia kendalanya anak-anak ini ada yang sampai kelas 3 itu belum bisa membaca.
apalagi kalau orang tuanya tidak telaten mengajari. Ya, jadi memang pendekatannya harus itu tadi, kita harus menggunakan murid supaya anak tersebut tetap bisa kondisi belajar, tetap saling diingatkan, dinasihati ya, karena waktu itu kita nggak boleh sering bertemu ya, itu bisa di grup, gitu kelas itu terus ada pertemuan kalau ada kendala-kendala apa seputar pembelajaran yang ibu sampaikan tadi bisa dibahas minggu sekali, bisa datang ke rumah, bahkan ibu waktu itu mengunjungi dikelompokkan, misalkan untuk minggu ini kemana, bisa ke rumah siapa. Kemudian bagaimana cara ibu mendorong para siswa untuk meningkatkan keterampilan dalam mengatur emosi serta keterampilan sosial yang ada dalam proses belajar dan hubungan di lingkungan sekolah. Di dalam mengatur ini apa proses apa tadi emosional anak ya di lingkungan sekolah ya, ini sering ini itu bahkan yang kadang miris itu anak itu ada yang memiliki perilaku yang kasar, mudah tersinggung, merasa paling benar, merasa paling hebat, dan dia menganggap teman-temannya itu ada di bawahnya. Itu ada itu. Nah itu juga ini, makanya apa ya, seorang guru SD itu sebetulnya orang anggapnya enak aja guru SD lah, cuma anak aja SD sekolah dasar. Padahal kalau perlu kita tahu ya, guru itu tugasnya selain mengajar juga sebagai psikiater, sebagai ini apa sebagai pokoknya ya tugasnya banyak, yang mengatur siswa ya kayak polisi, karena kan siswa juga perilakunya juga tidak sama. Nah kembali ke siswa yang tadi itu, setelah ibu ini selidikin, ya ibu tanya secara langsung. Tapi kita kan di sini peran seorang guru juga kan, kalau masalah pribadi kita tidak boleh didengar sama teman yang lain. Jadi waktu itu sengaja ibu tanya secara empat mata, kenapa kamu kok memiliki sifat seperti ini? Mengapa kamu kok berbicara yang kasar? Mengapa kamu kok suka miso-miso? Tahu kan miso-miso? Setelah iya berkata yang kasar tadi, bahkan sampai sekarang kadang masih ada. Terus dia bilang begini, iya bu, orang ini saya ikut-ikut kakakku. Tapi kamu nggak mendapatkan di sekolah, nggak ada tuh guru yang mengajar seperti itu, enggak bu, kakakku kalau berbicara seperti itu. Dan dia juga ternyata suka melihat pertengkaran orang tuanya. Itu berpengaruh ke ini anak, makanya guru itu juga harus bisa cari solusi, nggak cuma sekedar mengajar, karena anak juga kan perlu belajar nyaman. Jangan sampai anak itu di rumah udah dimarah-marah, di sekolah dibentakin gurunya. Kalau ada anak yang nakal itu berarti dia kurang kasih sayang, kurang perhatian. Makanya saya katakan alhamdulillah anaknya lambat laun sekarang udah berubah. Jarang dia, kalau misalnya dia terbiasa itu langsung ditutup mulutnya. Maaf ya bu, ya aku tadi nggak sadar. Berarti dia kan sudah memiliki apa niat untuk berubah. Itu ternyata itu faktor penyebabnya. Satu, mungkin dia dari lingkungan keluarga, orang tuanya juga biasa kalau berkata kasar, bapak ibunya suka bertengkar, kakaknya nggak bisa menjadi panutan, lingkungan dia tempat bermain juga seperti itu. Makanya sekarang ibu itu sebetulnya prihatin, beda sekali dengan zaman ibu dulu waktu masih kecil. Kalau ibu dulu waktu masih kecil, ketemu gurunya itu ya pasti hormat, iya pasti salaman, mesti itu nak, karena akhlak perilaku itu sangat penting sekali. Mesti dia menghormati. Beda dengan sekarang, kadang ibu pulang sekolah, kadang malah disalib. Bahkan pernah ibu itu pulang berangkat sekolah, ibu juga nggak pernah banter ya. Ada comberan di jalan itu, anak SMK itu pada sengaja nyalip, akhirnya ibu kecipratan. Astagfirullahaladzim, kadang ibu juga seperti itu anak sekarang, yang akhlak dan moralnya itu beda jauh dari yang dulu. Tapi ya sekarang ibu berusaha memperbaiki akhlak dan moral anak-anak, makanya sering sebelum pembelajaran itu mesti selalu ibu kasih motivasi dulu. Kalau sekiranya anak-anak jenuh, ya kasih ini mainan game, atau mungkin perlulah cerita-cerita tentang ini apa kisah-kisah yang menginspirasi supaya dia bisa berubah. Jadi ya seperti itu tadi salah satu contohnya
anak yang sepertinya pengen menang sendiri sama teman nggak mau ngalah, itu ternyata ya di di balik belakang semua itu memang bawaan dari rumah dan lingkungan di rumahnya seperti itu terus dibawa ke sekolah. Tapi selagi anak tersebut ada kemauan mau berubah, mau ikutin apa yang disampaikan guru, insya Allah anak tersebut akan ada. Apa hambatan dalam mengembangkan kepercayaan diri dan ketahanan mental siswa, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang sosial yang kurang? Iya, itu tadi anak yang memiliki latar belakang sosial yang kurang ya. Ya itu contohnya yang memang seperti yang Ibu sampaikan itu kan di sini kan dari 12 anak itu kan juga dari 12 orang tua yang berbeda dari SDM-nya, sumber daya manusianya juga tidak sama kan, ada yang pendidikan rendah tetapi walaupun pendidikannya rendah tetapi dia peduli terhadap anak, ada yang pendidikannya sampai sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP atau mungkin SLTA, tetapi dia kurang ini di dalam mendidik itu cuma ini saja, terserah, yang penting disekolahin, yang penting kebutuhannya dicukupin, tetapi kadang jarang maksudnya. Maka dari situ ya peran seorang guru tadi di dalam menghadapi masalah anak yang latar belakang sosial latar belakang sosial yang berbeda itu, anak tersebut harus dikasih penguatan. Maka untuk didekatin, terutama anak yang maaf ngomong ya, dikasihnya sama anak yang dikata ekonominya rendah itu kan kadang dia merasa rendah hati, kadang temennya keluar, dia di kelas saja itu tanya, kenapa nak kok nggak keluar di kelas aja, nggak sanggup. Makanya sering setelah anak masuk, ya makanya itu ya nggak apa-apa ya, nggak sanggup, yang penting sarapan. Kalau sekarang sudah dibantu sama FDB, tapi yang penting sarapan. Kalau kamu misalnya memang mau jajan ini dikasih, kamu nggak apa-apa terus terang aja sama guru, karena di sini kan guru sebagai wakil orang tua kalian. Jadi ya biar anak itu merasa ini dia bahagia, anak juga perlu bahagia karena masa anak-anak itu bukan nggak akan terulang kembali. Jangan dia sampai merasa rendah diri karena dari keluarga yang nggak mampu. Jadi kita buat bahagia. Dan setelah anak-anak masuk juga sering Putri ini sampaikan kepada anak-anak pentingnya kita bahagia. Karena kita pikirkan tidak sendiri, kita juga perlu orang lain. Dan kita harus menanamkan kebaikan itu dari kecil. Kita kalau misalnya memang ada misalnya sanggulnya lebih, tolonglah temannya yang nggak sanggup kita kasih, kita traktir. Itu selain kalian dapat pahala, kalian menanam kebaikan juga nanti akan dapat balasan kebaikan dari nanti. Yakinlah itu. Maka kita jangan malah kalau orang yang ekonominya rendah malah kita sisihkan, tidak perlu. Justru anak seperti itu harus kita buat senang, biar seperti teman-temannya. Ya alhamdulillah kayaknya juga selagi sering dinasihatin anak-anak, tergantung kitanya sebetulnya anak-anak itu. Selagi anak-anak itu tersebut masih dalam keadaan normal, itu sebetulnya masih bisa dirubah. Tergantung kita di dalam menyampaikan. Makanya bahkan guru juga harus selalu makanya ibu pribadi itu jarang ke kantor kalau nggak mau rapat atau urusan, karena kita dari sini bisa memantau keadaan anak itu seperti apa. Karena kita harus anak itu merasa nyaman, merasa kangen dengan wali kelasnya, merasa rindu selalu ingin bersekolah, supaya dia ini istilahnya itu seperti apa yang dia angan-angankan, apa yang dia cita-citakan kalau bisa tercapai. Dia punya cara dia belajar dengan sendirinya, karena memang anak-anak sekarang ibu tahu kalau memang udah jenuh, udah ngantuk, udah enak kita main game. Kadang ya cuma sederhana, ada yang kadang ya dengan ini tebak-tebakan, kadang dengan permainan, dengan pijat, dengan nyanyi, dengan tepung. Itu sebenarnya salah satu trik supaya anak-anak tersebut nyaman di dalam belajar dan anak-anak merasa bahagia, karena kalau hati udah bahagia dia itu akan mudah menyerap dan menerima pelajaran. Beda halnya kalau dia belajar dengan marah.
dengan tertekan, permasalahan di rumah gimana. Kan sering ibu lihat udah merengut aja. Kenapa nak marah dulu? Kita awali pagi itu ya dengan senyum, dengan sapa, dengan salam. Kalau kita mendekati dengan bebek akhirnya terbuka. Ya karena ya udah kalau nggak bisa ngomong ya sudah loh nak. Kok nanti dapat MBG. Makanya bawa air minum dari rumah. Atau kalau cuma sekedarnya minta sangu ini ikut sangu enggak. Awalnya itu jangan sambil jemput gitu. Ayo sini. Ya dia kan udah ini ya, sekarang nggak marah lagi dong. Udah sekarang main sama temannya. Jadi kita harus peduli karena ya kita dari berbagai ini karakter anak, dari pola ngasuhnya juga beda. Kan orang tua ada yang banyak bentak. Maksudnya itu malah sekali bentakan itu bisa memutuskan saraf sekian kehidupan. Saya membaca buku psikologi. Jadi nggak boleh kita membentak anak itu. Jadi ya harus menggunakan trik. Karena ya memang beda dulu yang sekarang sama dulu. Kalau itu memang dulu dari SPP sekolah pendidikan dulu, SMA-nya di situ dipelajari ilmu psikologi, di situ dipelajari ilmu pendidikan, dilanjutkan juga ini dulu S1-nya juga PGSD, dari D2 PGSD, S1 PGSD, dan itu seminar. Jadi kita trik-trik di dalam menghadapi siswa itu sering kita dapatkan. Dan intinya ibu juga harus kalau mengajar juga harus rasa senang. Ya semua orang memiliki masalah, tapi kalau ibu sudah di sekolah ya fokus di sekolahan, di rumah ya nanti urusan di rumah. Itu pula juga dengan anak seperti itu. Ada lagi? Sudah berapa tahun ibu mengajar di SDN 01 ini? Ibu mengajar dari tahun 2001. Bagaimana ibu memotivasi siswa yang kurang semangat belajar? Nah, di dalam memotivasi siswa yang kurang bersemangat belajar itu, ibu biasanya kayak buka dengan cerita. Ibu kasih ini autobiografinya ibu dari kecil sampai sekarang. Ibu kasih tahu kesusahan ibu dulu waktu masih kecil itu seperti apa. Ibu kasih tahu dulu itu ibu waktu masih kecil itu waktu masih SD di kelas 5 ini juga cita-citanya mau jadi apa. Nah, ibu kasih tahu. Jadi ibu itu juga dulu jarang sangu, mending kalian itu sekarang. Kalau ibu dulu jarang sangu, kebetulan ibu itu dulu sekolahnya di Jogja. Ibu ikut ini nenek, ikut kakek, ikut bude, ikut pakde. Nah di situ itu pada waktu itu sangat keras sekali didikannya. Dari situ dulu ibu sudah ini disuruh kerja keras karena Pak D sama budenya ibu sama mbahnya itu seorang petani. Dan pada saat itu ibu juga sudah diajarin gimana bangunnya pagi, habis pagi membantu orang tua, membantu saudara yang ikutin, habis itu berangkat sekolah. Nah, berangkat sekolahnya kalau waktu SD itu jalan kaki, tetapi SMP naik sepeda karena lebih jauh lagi. Nah, pada waktu itu ibu itu sudah karena ya dari didikan yang keras tadi, ibu itu sudah mempersiapkan, ya Allah nanti masa tuaku, masa depanku nanti gimana kalau aku seperti ini aja, aku pengen jadi orang yang sukses, aku pengen jadi orang yang berhasil. Makanya dari itu ibu kalau dinasihatin gurunya, baik itu guru di sekolahan maupun di guru ngaji itu selalu ibu ingat-ingat dan ibu ikutin apa nasihatnya yang baik-baik tadi. Sebagai contoh ya pada waktu itu kan di sekolah disuruh membuat cita-cita. Nah, pada waktu itu ibu cita-citanya mau dari dulu yang jadi guru. Nah pada waktu itu memang karena ibu memiliki cita-cita dan ibu juga pada waktu itu hidupnya bisa dikata sederhana dan susah karena yang saya ikutin juga cuma orang tani karena orang tua itu kan semua pada waktu itu tinggalnya di Sukabumi, itu di Jawa, itu Jogja. Nah, akhirnya ya itu ini sudah mempersiapkan diri dari kecil sambil mengembala kerbau itu kan itu kalau misalkan pinjam buku perpustakaan, jadi sambil mulai waktu itu baca buku. Terus sambil pas SMP karena dekat Gunung Merapi itu kan kalau pas mau ke sekolah itu kan jalannya menanjak, itu ibu sambil membaca buku, nanti pelajarannya apa kan sebagainya dituntun karena kan manjat terus. Nanti kalau pulang turun terus. Iya, jadi ada waktu itu intinya bisa memanfaatkan waktu,
dan juga harus mengikuti apa nasihat guru, terutama guru agama, harus melaksanakan kewajiban dan harus menjauhi apa yang dilarang. Nah itu sudah ibu persiapkan dari dulu. Nah ibu itu mau mengambil yang punya haknya aja takut karena sama guru agamanya dikasih tahu bahwasanya itu dosa. Itu dosa, tidak boleh mengambil yang bukan haknya walaupun hanya sekedar hari yang ringan, misalnya mau ngambil jambu. Itu kalau ada yang punya kita tidak boleh ngambil, nah kami kan yang punya. Nah kita izin dulu, minta dulu, kalau dikasih dan makan. Jadi anak-anak yang kasih tahu tadi perjuangan, bahkan dulunya ibu itu masih ingat nasihatin kalau pengen pintar belajar sebelum subuh, mandi dulu di pancuran, karena kalau di Jogja kan dulu dekat dengan ini, dekat dengan sungai, masih alam itu. Iya, ibu ikutin berojokan di pancuran itu kepalanya biar katanya enteng. Habis itu belajar sebentar azan subuh, berangkat ke musola atau ke masjid. Nah itu terus ini selalu ibu kasih tahu. Sebetulnya ibu itu tidak pintar, nah, tapi ibu itu tekun. Jadi kalau misalnya teman ibu itu sampai heran, kenapa sih kamu kok dijelaskan sekali udah ini lah, kau udah paham, kok apa sih? Aku nanya sama teman ibu pada waktu itu. Iya, kalau aku sekali udah paham. Ternyata ibu pribadi harus 2-3 kali. Bahkan kalau nggak hafal sampai 4 kali, 5 kali. Ternyata memang nggak sama karena kecerdasan seorang anak itu kan banyak faktor. Pengaruh juga dari ini, dari faktor genetik kan, dari orang tuanya. Makanya kebanyakan kalau orang tuanya cerdas tentang matematika, anaknya juga. Dipengaruhi juga mungkin dengan itu anak yang bersangkutan rajin apa enggak, mungkin dipengaruhi juga dengan makanan yang ikut membantu dari vitamin, protein dan mineral yang ikut membantu juga. Jadi ya intinya itu tadi, ibu ini ceritakan dari dulu, ibu itu bukannya orang ini, nah ibu itu karena bisa seperti ini ya karena perjuangan memang dari kecil sudah ibu persiapkan. Makanya ibu teringat waktu itu punya prinsip, ingat masa sekarang menentukan masa depan. Makanya hati-hati dalam kecil, selalu usaha dan doa. Nah akhirnya semuanya bisa terwujud supaya anak-anak itu kalau mau besok hidupnya pengen enak, pengen lebih bahagia, lebih sukses dari orang tuanya, ya dipersiapkan dari sekarang. Karena masa sekarang menentukan masa depan kamu. Kalau kamu sekarang udah malas-malesan, ya gimana? Kalau hobinya aja cuma rebahan, main HP, itu kok pengen sukses. Makanya kalau pengen sukses dari sekarang harus bisa merubah, harus bisa disiplin waktu. Ya selalu diingatkan karena ya anak tadi yang ibu sampaikan tadi dari latar yang jauh, yang banyak dari latar belakang keluarga yang berbeda, didikan berbeda, lingkungan berbeda. Memang ini harus selalu diingatin setiap pagi itu apel itu selalu diingatin. Tetapi ya kadang ya memang lingkungan itu pengaruhnya besar. Sudah dinasihatin sehari 2 kali ikut, habis itu ikut lagi pengaruh lingkungan, pengaruh teman. Ya memang susah, tetapi kita harus tetap berusaha, meyakinkan, menyadarkan anak itu supaya berubah itu dari diri sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena bentakan. Makanya ibu kasih contoh-contoh itu supaya anak itu terinspirasi. Wah ternyata seperti itu. Makanya selalu ingatkan, makanya anak, tapi ya ibu dapat masukan dari orang tua juga. Bu sekarang Malik semenjak ibu nasehatin itu, karena anak-anak ibu kasih tontonan satu-satu ya, karena ibu kasih pelatihan bahwasanya anak-anak sekarang sudah banyak yang kebalikan, sudah banyak punya wajib nak, makanya kamu harus sholat karena nanti pertama kali di alam kubur itu yang pertama sholat. Makanya kalau kamu sholatnya udah baik, yang lainnya akan mengikuti. Nah, sering kan itu belajar ya tentang nanti di hari akhir walaupun itu bukan guru agama, tapi kita sebagai ini sebagai wakil orang tua kalian yang mungkin orang tua kalian nggak sempat menasihati ataupun menjelaskan sekarang publik. Kalau kamu pengen nanti hidupnya enak, ya harus dari sekarang kita persiapkan, kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjaga yang dilarang. Jadi semenjak itu anak-anak ini rajin sholatnya.
Rajin Bu, waktu itu Malik Bu, cerita sendiri ketemu Ibu di kantin. Tapi kok sekarang udah ini lagi ya Bu ya. Sholatnya nggak 5 waktu lagi. Ya karena Iya. iya harusnya itu sudah mengawali seperti itu orang tua yang ikut membantu diingatkan. Ayo udah sholat belum? Kalau mau ini tidur sholat isya dulu. Ayo bangun. Karena pada dasarnya anak itu kebanyakan di sini bangunnya mesti di atas jam 6. Ibu kasih tahu, ibu ini nak, padahal sudah tua, kondisi fisiknya nggak sesehat kalian. Ibu itu jam 4 udah bangun, nak. Jam 4 setengah 5 paling siang-siangnya jam 5 udah bangun. Kalau dipikir sama kamu masih ini, kamu tuh fisiknya masih kuat kamu toh. Tapi kenapa kamu kok nggak mau? Ya kadang orang punya ngomongin, dia nggak tega katanya. Padahal itu didikan yang nggak baik. Harusnya nak bangun sholat, yuk belajar, bantu orang tua, itu beda loh. Anak yang ini dididik apa dengan disiplin waktu itu beda. Dia di dalam ini dia bergaul, anak yang kayak gitu itu memiliki ini sifat yang baik, kebiasaan yang baik, apalagi yang sudah disiplin waktu tadi. Mesti dia di dalam pergaulan juga dia baik. Dia pribadinya juga baik karena udah tahu ini tadi kewajiban. Udah kewajiban mengerjakannya kan apa yang ya. Terima kasih Bu yang bersedia kami wawancarai. Semoga bermanfaat bagi kami dan terima kasih sudah memberi wawasan dan motivasi buat kami. Iya, sama-sama. Kita berdoa kita semoga kamu bisa menjadi generasi muda yang sukses, yang ilmunya bermanfaat untuk sesama dan tercapai apa yang kita cita-citakan. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.